Suhu akhir-akhir ini luar biasa panas dan suhu tertinggi di Indonesia pernah terjadi di Ciputat dengan suhu 37 derajat Celcius dan rasanya ungkep banget kalau siang. Dilansir dari situs BMKG bahwa suhu panas di Indonesia adalah fenomena akibat adanya gerak semu matahari yang merupakan suatu siklus yang biasa terjadi setiap tahun. Potensi suhu udara panas seperti itu dapat berulang pada periode yang sama setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri tidak termasuk gelombang panas karena suhu panas di Indonesia termasuk kategori biasa dan bisa terjadi berulang. Sementara itu, salah satu faktor gelombang panas adalah suhu maksimum harian di suatu wilayah yang melebihi ambang batas statistik. Misalnya, 5 derajat Celcius lebih panas dari rata-rata klimatologis suhu maksimum. Sedangkan fenomena gelombang panas itu dapat terjadi selama lebih dari 5 hari berturut-turut bahkan lebih. Dengan demikian di Indonesia itu bukan gelombang panas. Nah, kira-kira apa saja sih yang menyebabkan suhu di Indonesia terasa begitu panas? Melalui unggahan resmi dari Instagram BMKG, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Klimatologi Dodo Gunawan menyampaikan ada 5 penyebab suhu udara di Indonesia akhir-akhir ini begitu panas. Penyebab yang pertama adalah adanya dinamika atmosfer yang tidak biasa di seluruh wilayah Asia, termasuk Indonesia. Dinamika atmosfer ialah seluruh proses fisik di dalam atmosfer, meliputi perubahan iklim dan cuaca dalam skala global dan regional. Perubahan iklim dan cuaca skala global dan regional kini tidak seperti biasanya. Ini yang menyebabkan suhu menjadi panas. Penyebab kedua adalah adanya gerak semu matahari yang terjadi setiap tahun. Ini menambah lonjakan panas di wilayah subkontinen Asia Selatan, kawasan Indochina, dan Asia Timur pada tahun 2023 ini. Gerak semu matahari adalah pergerakan matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali ke selatan setiap tahunnya. Jadi ini merupakan kejadian yang biasa terjadi setiap tahun. Penyebab yang ketiga adalah tren pemanasan global dan perubahan iklim yang menyebabkan gelombang panas semakin sering terjadi. Untuk saat ini, gelombang panas atau heat wave semakin beresiko berpeluang terjadi 30 kali lebih sering. Pemanasan global atau global warming adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, bumi, dan lautan. Sedangkan perubahan iklim atau climate change merupakan perubahan yang signifikan pada iklim, seperti suhu udara atau curah hujan selama kurun waktu 30 tahun atau lebih. Sedangkan heat wave atau gelombang panas adalah serangan cuaca panas ekstrim yang berlangsung beberapa hari atau bahkan beberapa minggu. Penyebab suhu panas di Indonesia yang keempat adalah adanya dominasi monsun Australia, di mana Indonesia memasuki musim kemarau. Angin monsun adalah angin yang bertiup dalam skala regional atau skala benua yang berubah arah azimut minimal 120 derajat dan terjadi dalam jangka waktu 6 bulan sekali. Di Indonesia sendiri terkena dampak dari tipe 2 angin monsun, yaitu monsun timuran dan monsun daratan. Angin monsun timuran bertiup dari arah timur hingga tenggara dan menyebabkan keringnya massa udara di wilayah Indonesia. Sedangkan angin monsun barat bertiup dari arah barat hingga barat laut menyebabkan indikator musim hujan bagi wilayah Indonesia. Penyebab yang kelima adalah adanya intensitas maksimum radiasi matahari pada kondisi cuaca cerah dan kurangnya tutupan awan. Yang dimaksud dengan radiasi matahari adalah sinar yang berasal dari matahari. Produk yang dihasilkan oleh sinar matahari adalah beberapa jenis sinar ultraviolet. Dengan berkurangnya jumlah awan di atmosfer, maka energi matahari yang diterima permukaan bumi semakin banyak sehingga cuaca pada siang hari menjadi semakin panas. Nah,
Dengan adanya suhu panas di Indonesia itu tentunya kita harus melakukan tindakan preventif atau tindakan pencegahan biar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Yang pertama adalah sering-seringlah minum air putih yang banyak aja, jadi jangan menunggu haus. Saran yang kedua adalah hindari minuman berkafein, minuman berenergi, beralkohol, dan juga minuman manis. Yang ketiga adalah hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Dan kalau memang ternyata Anda harus keluar, gunakan sunscreen. Saran yang keempat adalah memakai baju yang berbahan ringan dan juga longgar. Ini akan menjaga kenyamanan tubuh Anda. Kemudian yang kelima adalah hindari mengenakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Yang keenam adalah sebisa mungkin Anda berteduh di antara jam 11 pagi ya sampai dengan jam 3 sore. Kemudian yang ketujuh adalah jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi terparkir, baik itu dengan kondisi jendela tertutup maupun jendela terbuka. Dan yang terakhir adalah gunakan sunscreen untuk melindungi kulit Anda dari paparan sinar ultraviolet. Terima kasih semuanya dan sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya.